Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Cici Petani Kantoran. Pagi ini Cici Petani Kantoran akan melakukan pemanenan dari benih sawi yang waktu itu mungkin teman-teman sudah mengikuti ya, bagaimana caranya untuk melakukan proses penanaman sawi dari biji benih sampai dengan panen. Dan ini adalah hasilnya ya teman-teman. Yuk mari ikutin proses pemanenan bersama Cici Petani Kantoran. Yang mau bikin Indomie, hayu merapat yuk guys. Umur panen untuk tanaman sawi ini cukup singkat ya teman-teman, bisa antara 1 bulan atau 30 hari, tapi bisa juga lebih tergantung perawatan kita. Ciri-cirinya mungkin juga bisa sebagai patokan bagi teman-teman yang nanti membeli sawi di pasar atau di tukang sayur adalah daun terbawahnya sudah menguning dan belum memasuki masa berbunga, jadi nggak ada bunganya. Nah seperti ini sudah ada bagian bawahnya yang menguning, sekalian aku buang ya teman-teman. Jadi kalau dihitung secara totalnya itu antara 40 sampai 50 hari dari mulai biji ya, karena tahap pertama seperti di video sebelumnya kita melihat itu ada masa untuk semai dari bijinya, kemudian sampai pindah ke polybag seperti ini. Jadi sebetulnya 1 bulan lebih ya aslinya, karena ada masa semainya dulu dari biji. Nah ini adalah sawi-sawi yang pagi ini kita panen, lumayan untuk kebutuhan minggu ini. Jadi bisa bikin Indomie, mie goreng, ataupun nanti kita tumis ya teman-teman. Kalau yang jelek nanti daunnya kita buang aja. Nah ini adalah hasilnya. Setelah itu kita ngapain? Selanjutnya kita adalah melakukan perapihan atau membuang dari sawi-sawi yang sudah kurang bagus ya daunnya, ataupun yang terkena hama, supaya tidak menulari kepada tanaman lainnya. Jadi pagi ini aku dapat segini untuk kebutuhan dapur. Kita mempersiapkan untuk sawi-sawi yang akan kita panen minggu depan dengan memposisikan, mengkelompokkan berdasarkan pertumbuhan tanamannya. Sawi hijau ini termasuk tanaman yang cepat panen ya, jadi antara 1 bulan dengan 2 bulan. Setelah selesai aku melakukan penataan dan melakukan penggiliran ya, jadi kita membagi menjadi beberapa tahap supaya setiap minggu itu ada yang panen. Nah yang udah kosong, yang udah dipanen, polybagnya aku pisahkan ke bawah untuk kita lakukan treatment ulang supaya bisa digunakan lagi. Jadi kalau polybagnya nggak bocor, nggak rusak, polybagnya aku pakai lagi. Kemudian media tanamnya pun biasanya aku jemur dan dicampur dengan media tanam yang baru untuk penanaman berikutnya, jadi nggak kebuang ya teman-teman. Jadi selain gulma, kita biasanya menemukan beberapa daun sawi yang seperti ini yang kurang bagus, jadi kita langsung melakukan pembuangan ya. Tuh, ini juga ada nih yang kurang bagus, daunnya kayak ada bercak-bercak. Karena aku menggunakannya ini organik, jadi memang ini banyak banget, bukan banyak ya, nggak banyak juga sih, alhamdulillah bisa sampai panen. Ada beberapa yang memang daunnya kurang bagus, misalnya seperti lubang-lubang kecil seperti ini, karena kita betul-betul menggunakan sistem dari pertanian organik, jadi tidak menggunakan penyemprotan bahan kimia untuk insektisida maupun pestisidanya. Salah
satu cirinya yang kena ulat dan lainnya sebagainya, biasanya ini daunnya ini mengkerut ya teman-teman, seperti ini harus segera kita buang. Bila kita buka ini di dalam nih kayak ada serabut, nah seperti ini putih-putih, ini sangat berbahaya sekali dibanding dengan yang tadi tuh, dibanding yang hanya bolong-bolong saja. Nah sebelum menyebar luas kita harus melakukan pembuangan ya, dibuang aja untuk tanaman yang seperti ini. Cara panen sawi hijau, kita bisa memotong pangkal batang atau mencabutnya hingga akar, ataupun hanya memotong daunnya saja. Tadi sesudah selesai panen aku bawa ke tempat yang teduh ya. Itu adalah salah satu tipsnya supaya hasil panen kita untuk sawi ini tetap terjaga kesegarannya. Sesudah itu kita sortir mana yang bagus dan mana yang jelek, dan juga dibersihkan dari tanahnya. Itu tipsnya untuk menyimpan hasil panen sawi. Jadi apabila kita membeli sawi dari tukang sayur atau pasar ataupun hasil panen, kita harus menjaga kualitas sayurannya supaya memperpanjang usianya. Jadi jangan sampai sudah kita beli kemudian kita simpan dan menjadi terbuang. Jadi ada tips-tipsnya tadi, seperti tadi ya untuk tanaman sawi. Nah ini aku lagi memisahkan dan memilah-milah mana yang sudah panen, jadi aku turun-turunin ya teman-teman, dipisahkan dengan yang belum panen. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan perkembangan dari sawinya. Jadi untuk yang panen berikutnya aku dorong ke sebelah sini ya. Nah yang usianya atau tanaman sawinya masih setengah untuk panen kita kumpulkan juga, tapi ada juga yang memang masih kecil-kecil yang memang perkembangannya belum lama, baru 1 mingguan dari pindah tanam. Nah seperti ini adalah persiapan untuk tanaman sawi yang akan kita panen di minggu depan ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti minggu depan juga batang sawinya sudah cukup besar sehingga bisa seperti tadi, kebutuhan untuk bikin mie dan indomie tercukupi. Dan untuk yang minggu depannya lagi, kita lagi mempersiapkan yang di sini ya teman-teman. Oke, sekian dulu sharing dari Cece Petani Kantoran mengenai pemanenan dengan kebun seadanya. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.